Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Sarina Sution, kelas BKI 3B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pertanyaan pertama, bagaimana konsep pesan verbal dan nonverbal dalam komunikasi Islam? Konsep pesan verbal dan nonverbal dalam komunikasi Islam adalah Al-Quran dan hadis, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya pesan adalah seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan verbal terbagi menjadi 3 istilah, yaitu lafz, artinya melemparkan udara dari dalam melalui proses dalam mulut yang disebut juga suara. Keluarnya suara yang isinya bermakna, itulah yang disebut dengan lafz. Lafz itu apa yang dipikirkan, itu yang dibicarakan. Sehingga setiap keluar lafz yang bermakna maka akan dicatat oleh malaikat. Lafz ini adalah bentuk pesan yang paling sederhana yang keluar dari mulut manusia dan dapat dipahami maknanya. Kedua, qaul dapat diartikan sebagai kata yang diucapkan oleh komunikator karena keinginannya. Qaul di sini maksudnya adalah kata yang diucapkan seseorang atas dasar kesengajaan dan dalam kondisi sadar. Qaul ini sebenarnya sama dengan lafz, tapi lebih lengkap dan luar penggunaannya dibanding lafz. Qaul dalam Al-Quran itu cukup banyak. Qaul yang ada dalam Al-Quran bermakna kalimat dan digandeng dengan sifat tertentu. Beri qaul yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya qaulan ma'rufan, qaulan kariman, qaulan maisuron, qaulan baligon, qaulan layyinan, qaulan sadidan, qaulan sakilan, qaulan aziman, dan ahsanu qaulan. Ketiga, kalimat dalam bahasa Arab adalah senyawa dari 2 unsur, yaitu lafz dan ifadah, yang artinya susunan lafz yang mengandung makna yang sempurna. Kalimat lebih luas cakupan maknanya daripada qaul. Dalam Al-Quran, kata kalimat disebut sebanyak 7 kali dan itu disandingkan dengan kata lainnya karena tidak dapat berdiri sendiri. Di antaranya kalimatullah, yaitu kalimat yang berasal dari Allah, kalimat alladzina kafaru, kalimatun sawa, kalimatun al-kuf, kalimatun al-taqwa, kalimat al-tayyibah, kalimat al-khabisah. Kemudian pesan nonverbal. Pesan nonverbal dalam Al-Quran juga membahas bahasa nonverbal, yaitu bahasa isyarat, mata, tangan, kaki, wajah, gerakan tubuh, bibir, kepala, dan lain sebagainya. Bahkan dalam Al-Quran isyarat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. 3. Dari beberapa metode menyampaikan pesan dalam ilmu komunikasi Islam, metode apa yang paling cocok untuk era milenial saat ini? Metode yang cocok pada era milenial saat ini yaitu menggunakan metode tabligh dan nasihat. Kenapa? Karena tabligh adalah menyampaikan pesan dengan bahasa yang indah sehingga pesan yang disampaikan bisa diterima dengan nyaman. Tujuan dari metode penyampaian ini adalah pesan yang disampaikan itu sampai dengan mengesankan. Kemudian nasihat. Nasihat artinya jernih, suci, bersih, dan tanpa noda. Nasihat adalah pesan yang disampaikan dari hati yang bersih, tulus untuk kebaikan saudaranya. Nasihat adalah ajaran yang mengandung kebaikan dan larangan mencegah perbuatan buruk. Nasihat adalah salah satu bentuk komunikasi yang membawa dampak positif, baik bagi orang yang menasihati maupun dinasehati. 4.
Berdasarkan prinsip-prinsip dasar komunikasi Islam, apa yang salah dengan proses komunikasi di sekitar kita dan di media sosial selama ini? Di antaranya adanya ketidakjujuran dalam menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Seseorang hanya berkomunikasi dan menyampaikan saja tanpa menerapkannya, serta berperilaku tidak baik dan menganggap dia yang paling benar. Inilah yang membuat komunikasi tidak berjalan sesuai dengan prinsip komunikasi yang ada. 5. Komunikasi di lingkungan saya sangat baik, di mana mereka saat berkomunikasi menyampaikan dengan fakta-fakta yang ada, jujur dengan apa yang disampaikan, tidak menambah-nambah dari perkataan mereka, serta saling berkomunikasi dengan baik dan menjalin komunikasi yang baik. Serta masyarakat di sekitar saya juga menyampaikan pesan dengan pembicaraan kata-kata yang lemah lembut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.